Gedung Kertia. Kalian tahu nggak sih Gedung Kerja itu ada di mana? Nah, Gedung Kerja beralamat di Jalan Veteran nomor 20 Singaraja. Nah, untuk tiket masuknya sendiri, untuk kalian para mahasiswa cukup dengan membawa kartu tanda mahasiswa saja, kalian sudah dapat masuk ke sini dengan gratis. Tapi jangan khawatir, untuk kalian yang bukan mahasiswa, cukup dengan membayar Rp5.000, kalian sudah bisa masuk dan mengelilingi kawasan Gedung Kerja. Nah, dari tadi kita sudah kasih tahu nih bagaimana cara masuknya, alamatnya, dan bagaimana sih Gedung Kerja itu. Tapi kalian semua tahu nggak sih apa itu Gedung Kerja? Gedung Kerja merupakan sebuah gedung yang dimana terletak di kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Adapun tugas dari Gedung Kerja ini adalah mengoleksi, merawat naskah-naskah kuno seperti lontar. Jadi bisa dibilang Gedung Kerja adalah rumah bagi seluruh lontar yang ada di Provinsi Bali maupun di Indonesia. Gedung Kerja sendiri didirikan pada zaman Belanda, yaitu pada tanggal 2 Juni 1928. Lontar-lontar yang ada di sini pun beragam, mulai lontar berbahasa Bali hingga lontar berbahasa Jawa kuno. Mau tahu keseruan kami di Gedung Kerja? Yuk, ikuti keseruan kami! Gedung Kertia berada di kawasan Sasana Budaya. Gedung Kertia memiliki 3 bagian gedung. Gedung 1 merupakan area pameran dan lontar. Gedung 2 buku-buku tua, salinan lontar, ruang observasi dan dokumen lontar. Dan gedung 3 ruang administrasi. Saat ini, Gedung Kertia memiliki 2064 cakep lontar yang terdiri dari 7 klasifikasi, yakni Weda, Agama, Wariga, Itihasa, dan Babat Tantri. Nah sahabat, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya secara singkat mengenai Gedung Kertia. Untuk lebih dalamnya, apa sih itu Gedung Kertia? Nah, Gedung Kertia adalah gedung untuk menyimpan berbagai lontar kuno yang sudah ada pada zaman Belanda. Selain itu, Gedung Kertia juga berisi tentang bagaimana sih sejarah terbentuknya dari Gedung Kertia, silsilah dan silsilah-silsilah lainnya. Nah, tentunya bagi kita yang ingin mengunjungi Gedung Kerja terdapat beberapa peraturan yang harus kita patuhi ya teman-teman. Di antaranya, kita dilarang untuk melakukan shoot video jika kita tidak membawa surat dari instansi tertentu, tetapi kita masih diperbolehkan untuk mengambil sesi foto. Serta terdapat satu ruangan yaitu tentang kumpulan lontar-lontar yang kita tidak diperbolehkan untuk memfoto lontar tersebut, dan bagi wanita yang sudah mengalami haid dilarang untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui makna dan bacaan apa sih yang terdapat pada lontar tersebut, maka teman-teman dapat meminta bantuan kepada petugas yang ada untuk membawa lontar tersebut ke penerjemah yang sudah disediakan. Tapi tentunya teman-teman tidak boleh dibawa pulang ya lontarnya. Mau lihat lebih lanjut? Yuk intip keseruan kami di Gedung Kertia. Terwujudnya Gedung Kertia tidak terlepas dari jasa 2 orang Belanda, yaitu Latfrik dan Dr. Vander, yang telah mempelopori kebudayaan, adat istiadat dan bahasa di Provinsi Bali. Tentunya didukung oleh raja-raja sebali pada saat itu, dan terwujudlah tempat penyimpanan lontar Gedung Kertia. Adapun nama Kertia diselipkan oleh I Gusti Ketut Jelantik menggunakan bahasa Sanskerta Bali. Gedung Kertia mulai dibuka untuk umum pada tanggal 14 September 1928.
ini diresmikan pada tanggal 21 Desember 2021 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Igede Ardite. Nah, mau tahu ada apa aja yang ada di dalam? Nah, itu ada apa aja? Nah, Museum Buleleng ini merupakan museum khusus yang berada di kawasan Pura Sasanan Budaya Singaraja. Nah, agar lebih tahu apa di dalamnya, yuk ikutin kami. Masih dalam kawasan Sasana Budaya, tepat di sebelah gedung Kertia, terdapat Museum Buleleng. Didirikan oleh seorang budayawan dan seniman, Museum Buleleng diresmikan pada tanggal 21 Desember 2001. Museum Buleleng menyimpan beragam koleksi benda purbakala, patung, sarkofagus, dan senjata, dan tentunya kesenian-kesenian khas Bali Utara. Tak sampai di sana, Museum Buleleng juga menyimpan barang pribadi dari Raja Buleleng, Ki Gusti Anglurah Panji Sakti. Selain menjadi tempat berkumpulnya artefak ataupun kesenian khas Bali Utara, Museum Buleleng juga menjadi daya tarik wisata khas kota Singaraja. Nah teman-teman semua, kini kita sudah ada di Museum Buleleng. Saya bersama Bapak Imadi Parija sebagai penanggung jawab di Museum Buleleng. Bapak Imadi Parija sebagai penanggung jawab di Museum Buleleng. Nah Bapak bisa ceritakan sedikit nggak bagaimana sih sejarah singkat dari Museum Buleleng ini? Sejarah singkat di Museum Buleleng ini, Museum Buleleng didirikan tanggal 21 Desember 2001 dan diresmikan tanggal 30 Maret 2002 dan bersamaan dengan hari ulang tahun Kota Singaraja. Dari pengurus-pengurus yayasan atau pengurus museum, dia melestarikan peninggalan bahasa dan budaya Bali Utara khususnya, supaya kedepannya barang-barang peninggalan Bali Utara supaya tidak hilang dan itu hangus kemana ke wilayah lain atau maksudnya supaya tidak hilang, supaya generasi ke depan mengenal sejarah. Iya. Berarti yang terfokuskan di sini hanya barang-barang dari Bali Utara saja? Iya, Bali Utara aja, itu kepurbakalaan, ya arkeologi tentunya ya. Ada yang etnografis, prasejarah, kepurbakalaan. Terkait ruangan yang ada di sini berarti Hanya dua ruangan, kamar ruangan dia di luar tidak ya. saya juga lihat tadi di depan ada mobil itu juga termasuk. Ya, mobil Pak Mister kecil, dulu sudah kecil itu mantan gubernur dia Kecil ya. Iya. Nah, jadi banyak sekali ya barang-barang prasejarah yang bisa kita temukan, khususnya barang-barang prasejarah dari Bali Utara yang ada di Museum Buleleng ini. Masih banyak yang belum kita menggali ke desa-desa, khususnya Bali Tua, Bali Agel, karena kita pengurusnya nggak ada, sendiri aja semua meninggal. Dia semua pengurus-pengurus tokoh-tokohnya semua udah meninggal, pengurus museumnya. Jadi kita yang ngajak konsultasi tidak ada, koordinasi yang mau ada juga dananya tidak ada, tapi biaya untuk operasional, biaya segala macam untuk perlengkapan pemeliharaan tidak ada. Ya Terkait dana dari pemerintah belum ada. saya sudah siapkan. Terus tahu sekian wawancara singkat dari saya dan Media setelah anggota kelompok 1 dari mata kuliah berbicara. Terima kasih Bapak. Nah teman-teman semuanya, itu dia tadi keseruan kami di kawasan Gedung Kertia dan Museum Buleleng.
Jangan lupa untuk teman-teman semuanya setelah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk datang ke Museum Buleleng dan Gedung Kertia karena di dalamnya banyak sekali terdapat lontar dan juga barang-barang prasejarah yang tentunya sangat berarti bagi kita. Karena jika bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Yuk, datang yuk. Yuk, dah.